Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini perlu kita pahami dulu nih, kira-kira hubungan kesetaraan yang mana yang perlu kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Kita lihat adalah lambang logika matematika yang paling dominan dulu. Kita lihat di sini ada lambang implikasi. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan, implikasi itu ada berapa hubungan yang setara. Nah, karena kalau kita lihat kan di sini dia jawab kunci pilihan jawabannya juga implikasi ya. Berarti hubungan kesetaraan yang diharapkan adalah yang menghasilkan juga hubungan implikasi. Nah, kalau kita lihat di slide terkait teori, kita temukan bahwa nilai suatu implikasi itu setara dengan kontraposisinya, yaitu jika P maka Q itu setara dengan jika negasi Q maka P. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, supaya kalian nggak bingung dengan huruf P dan Q yang di sini, dengan huruf P dan Q yang di sini, itu dan untuk lebih mudah menghafal, mungkin kalian juga bisa bikin hubungan implikasi dan kontraposisi ini dalam lambang-lambang yang gampang kalian hafal. Misalnya, di sini aku ganti menjadi bintang dan bulan. Jadi bintang ini melambangkan pernyataan yang di awal, dan bulan ini menggambarkan pernyataan yang di akhir. Nah, selanjutnya adalah ada satu pernyataan lagi yang perlu kita pahami. Di sini kan kita lihat bahwa ada juga tanda dan. Nah, dan ini kaitannya adalah kalau kita lagi kontraposisi, ini kan dia menjadi negasinya nih. Dia bertukar posisi ke yang di belakang jadi ke depan, yang di depan jadi ke belakang, dan ada tanda negasinya. Nah, kalau di sini kan kita lihat ini sebenarnya yang di depan tuh ini, P dan Q, yang di belakang itu sebenarnya negasi R. Kalau begitu berarti kita perlu lihat bagaimana cara menerapkan negasi terhadap konjungsi atau dan. Sebenarnya ini kan seperti yang kemarin dijelaskan, dia seperti perkalian silang saja. Jadi ketika ada negasi dalam kurung P dan Q, maka tinggal dikalikan silang, negasi P itu menghasilkan negasi P. Terus dan dia menghasilkan, kalau dinegasikan jadi atau, dan Q kalau dinegasikan jadi negasi Q. Atau supaya kalian nggak ketukar dengan P dan Q yang di sini, bisa juga kalian mengganti ini dengan lambang yang bisa diingat. Misalnya bintang dan bulan. Bintang menggambarkan pernyataan yang di awal, bulan yang di akhir. Dari sini kita bisa terapkan soal dengan kontraposisinya. Kalau kita kontraposisikan, kan sebenarnya seperti ini nih. Jadi negasi dari negasi R yang pindah ke depan, terus negasi dari dalam kurung P dan Q pindah ke belakang. Nah, tapi kan kita lihat nggak ada nih jawabannya di sini. Berarti tinggal kita sederhanakan lagi. Kalau mau gampang ingetnya, negasi itu anggaplah dia kayak lambang minus. Jadi kalau minus ketemu minus, dia hasilnya jadi plus. Kalau minus ketemu plus, dia hasilnya jadi minus. Jadi negasi-negasi R, dia jadinya R. Terus negasi dari P dan Q, dia jadinya negasi P atau negasi Q. Kita lihat di sini ada jawaban yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah pernyataan yang setara dengan negasi Q atau P, itu yang mana? Nah, sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu. Soalnya adalah atau. Jawabannya semuanya kecuali yang D mengandung komponen jika maka. Nah, yang ini dan ya. Perlu kita pahami kalau kita lihat konsep negasi untuk atau disjungsi. Kalau kita lihat di konsep kesetaraan untuk fungsi disjungsi atau konjungsi, itu kan dia baru muncul ketika fungsi konjungsi atau disjungsinya kita negasikan. Jadi sebenarnya bisa kita lihat bahwa untuk yang ini itu harusnya salah. Karena kan persamaan ini tuh dia tidak ada yang dinegasikan kan. Yang ditanya justru yang setara dengan persamaan ini. Nah, lalu mungkin kalau kita lihat di sini kan ada lambang implikasi nih. Ingat di konsep kesetaraan implikasi itu ada beberapa ada kesetaraan yang hubungannya dengan disjungsi.
yaitu ini. Kalau kita lihat di slide yang materi ya. Jadi, jika P maka Q itu setara dengan kontraposisinya, yaitu jika negasi Q maka negasi P, tapi dia juga setara dengan suatu persamaan disjungsi, yaitu negasi P atau Q. Nah, kalau kita kalau mau disingkat dan kita ganti dengan lambang supaya tidak membingungkan dengan huruf P dan Q yang di sini. Karena kadang tuh kalau kemarin aku koreksi banyak yang masih bingung dengan peletakan P dan Q. Kita ganti aja, yang di depan kita ganti bintang, yang di belakang ganti bulan. Kalau kita ubah menjadi logika disjungsi, itu posisinya tetap bintang tetap di depan, bulan tetap di belakang ya, ini kan tetap di depan, tetap di belakang. Jadi posisinya nggak bertukar, tapi yang di depan atau bintang dia jadi negasinya. Nah, dari sini bisa kita lihat, kalau kita balik, karena soalnya kan negasi Q atau P, biar lebih gampang dibalik, sama kayak ini. Jadi tinggal dibalik aja, ditukar persamaannya di depan. Kalau kita lihat, sama. Jadi, kalau yang di depan itu negasi, berarti kan ini di belakang, tadi kan negasi tambah ketemu negasi, dia jadinya hilang negasinya. Atau minus ketemu minus, dia jadi plus. Jadi sebenarnya, kalau disimpulkan, ini itu jadi negasinya sebenarnya kan. Posisinya nggak berubah, tapi dia menjadi negasinya, khusus yang pernyataan yang di depan. Kalau yang di belakang, dia nggak berubah sama sekali. Dari sini coba kita terapkan ke soal. Soalnya kan negasi Q atau P. Nah, kita lihat, yang di depan ini kan negasi Q. Berarti harusnya yang di belakang dia Q juga. Dan yang awalnya negasi, dia jadi hilang negasinya. Atau yang awalnya minus, dia jadi plus. Terus, ataunya berubah menjadi, ini kan yang awalnya negasi, dia hilang negasinya, posisinya tetap di depan. Yang awalnya atau, dia menjadi implikasi. Atau yang awalnya disjungsi, dia menjadi implikasi. Sedangkan pernyataan yang di belakang, dia nggak berubah. Dari sini kita lihat bahwa jawabannya adalah yang